Kisah tentang salah satu dari 13 pahlawan bintang zodiak yang terpilih menjadi kontraktor zodiak ke-13, yaitu Ophiuchus. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Dengan sangat cepat, satu tendangan dari Legun dapat membuat monster tersebut terpental. Hyugo berterima kasih kepada Legun karena sudah menyelamatkannya. Namun, dia dimarahi oleh Legun. Bagaimana bisa Saint Combat tipe sepertinya lebih lemah dari production tipe seperti Legun. Bertengkarlah mereka seperti biasa tanpa menghiraukan keadaan saat ini. Lalu Saint Leo pun segera datang menghampiri mereka berdua dengan ekspresi yang sangat marah, karena dirasa mereka sedang menghalanginya yang ingin mencoba senjata barunya. Dengan sangat gegabah, dia mengeluarkan skill area yang cukup kuat. Skill itu dapat mengurung Legun dan Hyugo beserta beberapa warga sipil yang terinfeksi dan satu ekor monster di dalamnya, supaya mereka tak menghalanginya lagi. Semua orang bersorak-sorak akan kedatangan Saint Leo seakan-akan dialah penyelamatnya. Lalu dengan percaya diri, Stephen menghantamkan senjata tulang barunya kepada monster tersebut. Dan tak terjadi efek apapun. Terkejutlah mereka semua, terutama Stephen tentunya. Dia berusaha terus-menerus mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari tulang tersebut, namun membuat musuhnya merasa jengkel, lalu balik menghajarnya. Di dalam penghalang yang dibuat oleh Stephen, Legun memiliki rencana untuk mengalahkan satu monster yang ada di dalam bersamanya. Namun Hyugo berpikir, yang jadi masalah adalah banyak sekali manusia yang terinfeksi dijadikan tameng oleh monster tersebut. Legun dengan santai maju dan menghajar salah satu manusia yang terinfeksi sampai pingsan tanpa membunuhnya, dan memisahkan semacam virus yang mempengaruhi pikiran mereka. Hyugo yang tahu cara memisahkan parasit tersebut bersemangat untuk membantu Legun dan membasmi mereka. Dengan kerjasama yang sudah lama tak mereka lakukan, dengan cepat Legun menghajar dan membuat pingsan mereka semua yang terinfeksi. Dengan bantuan dari Hyugo, pekerjaan bersih-bersih semakin cepat. Disaster yang dihadapinya mengincar manusia di belakang Legun karena dirasa mereka lemah dan bisa dipakai menjadi tameng hidup. Namun Hyugo dengan sangat cepat menggagalkan serangan disaster tersebut. Terjadilah pertarungan antara Legun dengan disaster tersebut 1 lawan 1. Hancurlah berkeping-keping disaster itu di tangan Legun. Lalu muncul banyak sekali notifikasi pencapaian yang didapatkannya. Dia mendapatkan skill baru karena tingkat definitinya meningkat. Di luar penghalang terlihat Saint Leo masih bertarung sengit dengan disaster yang terlihat berbahaya. Dengan masih membawa senjata tulang idamannya, dia berupaya menyerang disaster itu. Saat dia terpojok, muncul aura yang sangat kuat dari dalam penghalang. Terlihat Legun yang sedang menghancurkan penghalang tersebut. Stephen heran bagaimana bisa skillnya dihancurkan oleh rookie dari kelompok Gemini itu. Padahal dia tidak tahu jika itu adalah Legun orang yang membuatnya tergila-gila akan reliknya. Disaster itu bereaksi dengan aura milik Legun dan berusaha menyerangnya. Namun, dengan satu kata diam dari Legun, membuat monster itu tak bisa bergerak seakan-akan terkena skill gravitasi. Disaster yang memiliki kesadaran itu merasa aneh. Mengapa manusia memiliki authority seperti ini? Apakah kau bukan manusia? Ucapnya. Dengan santai Legun menendang kepalanya sambil berkata, "Apa yang kau katakan? Aku adalah manusia." Stephen dari kejauhan menyadari akan suatu hal. Hanya satu orang yang memiliki energi seperti ini, dan itu hanyalah Legun seorang yang memilikinya. Stephen yang tak mau mempercayai pikirannya memukulkan tulang yang dibawanya ke arah Legun. Ditangkapnya tulang itu oleh Legun, dan dengan sangat mudah dia menghancurkan tulang tersebut. Dengan satu pukulan dahsyat, Legun membuat Stephen sadar jika itu adalah Legun yang asli. Terlemparlah Stephen ke bawah sampai menembus pulau terbang tersebut. Dan terlihat keadaan Sophie yang terbangun dengan kalung relik milik Legun yang sudah berada di lehernya. Terlihat Stephen yang terlempar ke bawah. Legun hanya mengejeknya dengan sangat santai. Dan Hyugo pun terkejut dengan pukulan Legun yang di luar nalar tersebut.
Orang-orang yang sebelumnya terjebak pun juga terlihat sudah selamat dari bahaya. Tidak lupa Legun mengeluarkan piggy bank untuk mengambil barang milik orang lain. Lalu Legun mengatakan kepada Hyugo jika dia ke tempat ini bersama dengan orang lain. Orang lain itu bernama Sung Jae. Hyugo yang mendengar nama Sung Jae seketika terkejut. Dalam hati Hyugo bertanya-tanya mengapa Sung Jae bisa berurusan dengan segudang masalah berjalan seperti Legun. Diketahui jika kedua anak Hyugo adalah fans berat dari Legun. Hyugo membayangkan apa yang akan terjadi kepada kedua anaknya jika terus berurusan dengan Legun. Terlihat Hyugo yang berusaha mengalihkan Legun dan mengajaknya segera pergi dari sana, supaya tidak berurusan dengan Sung Jae dan berurusan dengan pihak Gemini lagi. Lalu terdengar suara Sung Jae dari belakang. "Ayah." Hyugo tersentak mendengar suara yang sangat familiar itu. Sung Jae mendengar semua dan mengetahui jika Legun yang bersama dengannya selama ini adalah Legun yang asli dan sangat dia puja. Ada serangan ke arah Legun dari sisa disaster yang sudah dikalahkan. Namun slime milik Legun menelannya dan Legun pun mendapatkan resistansi terhadap racun. Sung Jae yang melihat slime tersebut langsung teringat jika itu adalah salah satu artefak andalan Legun. Bahagialah dia melihat Legun yang asli berada di depannya saat ini. Hyugo hanya mampu pasrah mengetahui anaknya yang sudah sadar jika Legun yang asli berada di depan Sung Jae saat ini. Scene berubah di sebuah gedung milik kelompok Leo. Mereka sedang mengadakan rapat membahas tentang hilangnya Saint Leo. Lalu saat mereka berdebat, terdengar suara nada dering handphone milik wakil ketua kelompok Leo yang bunyinya merendahkan Saint Leo dan menguji Legun. Wakil ketua tersebut adalah Seon Yoha, kakak dari Sung Jae sekaligus anak dari Hyugo. Terlihat semua anggota mengkhawatirkan Stephen yang hilang. Namun tidak bagi Yoha karena dia merasa Stephen memiliki tubuh yang kuat jadi tidak akan mati. Dan Yoha mendapatkan pesan dari Sung Jae. Sung Jae mengatakan jika kita saat ini memiliki paman yang sangat keren. Yoha pun berpamitan pulang terlebih dahulu meninggalkan anggota lainnya yang sedang mengadakan rapat. Terlihat di kediaman Sophie banyak sekali wartawan yang menunggunya memberikan penjelasan tentang kejadian penculikannya saat berada di pelelangan Drachma. Teringat kembali kejadian saat Sophie diselamatkan saat didragma oleh murid-muridnya. Lalu muncul notifikasi yang dapat dibaca oleh semua orang dari artefak kalung yang dipakaikan secara paksa oleh Legun di leher Sophie. Notifikasi mengatakan jika Sophie harus menceritakan kebenaran 20 tahun yang lalu dan memberitahukan jika Legun belumlah mati. Hyugo terlihat sedang mencoba busur barunya. Busur itu dibuatkan khusus untuknya oleh Legun, dan Legun pun terlihat sangat mahir dalam hal memanah. Sung Jae di sini terlihat seperti pelayan khusus untuk Legun. Itu dikarenakan rasa kagum yang terlalu berlebihan terhadap Legun tentunya. Dan terjadilah momen lucu di sini karena Sung Jae lebih mementingkan Legun ketimbang ayahnya sendiri. Lalu Legun terlihat mengecek statusnya, dikarenakan saat mengalahkan disaster misterius sebelumnya, dia sepertinya mendapatkan kemampuan baru dan bertambah kuat. Terlihat Legun dapat menciptakan ruangan terpisah seperti layaknya tempat tinggal khusus untuknya di dunia lain. Lalu setelah selesai, Sung Jae mengajak Legun pergi ke suatu tempat yang sepertinya sudah diatur oleh Sung Jae. Lalu ternyata Legun menemui Choi Sung Hyuk terlebih dahulu di sebuah tempat makan, membicarakan perihal Legun yang mau atau tidak masuk ke kelompok Gemini. Di kepala Legun terlintas korban selanjutnya adalah Saint Gemini. Setelah mengalahkan Saint Aries, Aquarius lalu Leo, sangat memuaskan jika Gemini juga ikut dihajarnya. Legun sepertinya merencanakan sesuatu karena dia mengatakan akan bergabung dengan kelompok Gemini dengan syarat rencana milik Choi Sung Hyuk pemberian langsung dari Saint Gemini itu diberikan kepada Legun. Karena dirasa rencana itu akan sangat berguna untuk Legun. Choi Sung Hyuk meminta waktu untuk memikirkannya, dan Legun pun terlihat mendesaknya karena Legun akan bertemu dengan orang lain setelah ini. Terlihatlah Sung Jae yang saat ini diganggu oleh seniornya di kelompok Gemini. Seniornya mengambil belati pemberian dari Legun, jadi Sung Jae melawan karena itu barang penting untuknya. Namun Sung Jae pun kalah jumlah dan hanya bisa pasrah akan kejahilan seniornya. Seniornya mengejek Sung Jae dan sengaja membahas tentang ibu Sung Jae yang sepertinya dalam kondisi sakit. Lalu di sini terlihat marahlah Sung Jae dengan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya.
Lalu, muncul notifikasi jika belati pemberian Legun mengeluarkan skill pemanggilan. Muncullah Legun di depan mereka semua. Seperti biasa, Legun memiliki temperamen yang sangat tinggi. Jadi dia menghajar para bocah-bocah tersebut karena sudah berani mengganggu keponakannya. Sebelum tersummon, ternyata Legun mendapatkan lencana yang diinginkannya. Dan saat ingin menandatangani kontrak, ia menghilang tersummon ke tempat Sung Jae. Dihajarlah habis-habisan para bocah yang mengganggu Sung Jae. Legun tak peduli meski dia anak dari Saint Libra dan anggota tingkat tinggi dari kelompok Gemini. Ternyata bocah itu tak menyerah dengan mudah. Dia mengeluarkan skill dan mensummon seekor avatar Polaris Bull. Namun di sini Legun dengan skillnya dapat mengembalikan serangan dari bocah itu. Terlemparlah dia, lalu Legun mengingatkan ke para bocah tersebut untuk tak mengganggu Sung Jae lagi. Lalu datanglah Yoha, kakak dari Sung Jae. Sung Jae memberitahukan jika pria yang di depannya saat ini adalah Legun yang asli. Dia sejenak bingung dan melamun karena tak percaya. Lalu saat lamunannya usai, nampaklah di sini jika Yoha merasa tertarik kepada pamannya. Yoha berterima kasih karena Legun sudah menyelamatkan Sung Jae. Legun mengatakan tak perlu sungkan karena jika dia anak Yugo berarti Yoha juga adalah keponakannya. Dan terlihat Yoha tersipu bahagia, serta dia seperti ingin meminta sesuatu kepada Legun. Namun, disaster tiba-tiba muncul di belakangnya dan membuat Yoha menghentikan permintaannya. Dengan sangat cepat, dia menebas disaster tersebut dan berkata kepada Legun untuk tetap tenang dan dia akan memberikan lamaran yang benar setelah membunuh disaster tersebut. Legun yang mendengar hal tersebut hanya terkejut dan mematung, karena ada kata-kata yang masih belum dia pahami dan lambat untuk dicerna oleh otaknya. Tiba-tiba disaster bermunculan di sekitar kota. Diumumkanlah evakuasi terhadap warga sipil. Dan terlihat Yoha yang bertarung menghabisi para disaster tersebut. Dengan kecepatan di luar nalar, Yoha menghabisi satu persatu disaster tersebut. Yoha ingin menyelesaikan ini dengan cepat dan segera melamar Legun. Terlihat kebrutalan Yoha yang hampir mirip dengan Legun. Saat bos monster muncul dan berusaha menyerang Yoha, Legun dengan cepat menyelamatkannya. Dan nampaklah pertarungan antara bos monster melawan Legun akan segera dimulai.